Kita lanjutkan perbincangan PPKM darurat. Masih banyak kantor nekat. Kami lanjutkan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Andriansyah serta Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo bidang kebijakan publik Sutrisno Iwantono. Pak Andriansyah dan Pak Sutrisno, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi baru saja berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, yang kemudian menemukan masih banyak ada pelanggaran. Kemarin juga kita melihat di video yang viral ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga melakukan sidak dan meluapkan emosi pada salah satu perusahaan trader properti. Saya ingin tanya kepada Pak Sutrisno, bagaimana pengawasan dari Apindo untuk ikut menyukseskan PPKM darurat? Ya, pertama ya posisi kita itu tentu harus memberikan support ya, harus memberikan respon yang positif terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah. Karena memang kondisi pandemi ini kan sudah sangat-sangat darurat ya. Angkanya setiap hari mengalami peningkatan terutama DKI ini. Oleh karena itulah kita memang meminta kepada anggota-anggota Apindo ya, para pengusaha pada umumnya, karena kan tidak semua pengusaha juga anggota Apindo, itu untuk bisa semaksimal mungkin merespon dengan sebaik-baiknya ya aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun demikian mungkin di lapangan memang masih terjadi ketidaksempurnaan, yang itu bisa berasal karena pemahaman yang belum sepenuhnya sama. Atau apa input atau apa feedback umpan balik dari mereka kepada Apindo, dari perusahaan-perusahaan ini kepada Apindo? Mungkin ada masukan, Pak Sutrisno? Ya, yang pertama memang mereka itu merasa sangat mendadak ya, ada yang mendadak, okay. Sehingga persiapannya itu belum matang. Mereka nggak tahu kalau apakah mereka masuk dalam esensial atau non esensial atau bahkan kritikal atau non kritikal? Ada yang seperti itu, masih ada pemahaman yang kurang sempurna di situ. Kan sudah dijelaskan Pak Sutrisno bahwa esensial itu apa, kritikal itu apa, non esensial itu apa misalnya? Ya, kan itu sudah ada penjelasan, tapi kan daya tangkapnya itu kan tidak sama, dan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha juga tidak sama, karena misalnya mereka harus datang untuk misalnya untuk menghidupkan listrik, menghidupkan mesin, gitu. Tapi kalau tidak nanti kan rusak semua. Iya, meskipun menghidupkan listrik dan mesin tidak perlu kemudian lebih dari 50%. Saya akan tanyakan ke Pak Andriansyah, apakah benar ada kekurangan informasi kepada para pelaku usaha di bawah sehingga mereka nggak tahu apa esensial, non esensial, kritikal? Perlu saya sampaikan, Mas Aiman, bahwa pengelompokan kritikal maupun esensial itu sudah ada pada saat ya penerapan PSBB pertama kali kita lakukan ya di bulan April. Dan 2020. Pengelompokan itu sampai sekarang nggak berubah. Ya contoh sektor kritikal itu ada 11 sektor, sampai sekarang tidak berubah. Esensial juga demikian, tidak berubah gitu ya. Tetapi dalam setiap kali kita melakukan kebijakan, sebelum ini kita lakukan pasti kita akan melakukan sosialisasi, terutama untuk teman-teman dari asosiasi ya, karena memang kita nggak mungkin melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan. Ya kemarin pun kita sudah melakukan sosialisasi terhadap 88 asosiasi yang ada di DKI Jakarta. Dan ini juga sudah kita sampaikan ya kepada rekan-rekan asosiasi. Saya rasa itu sudah. Jadi informasinya Anda yakin bahwa itu sudah cukup, Pak Andriansyah? Kan saya katakan tadi, informasinya bukan hanya pada saat PPKM darurat, tapi tahun 2020 pun sudah kita lakukan sosialisasi. Dan itu tidak berubah. Oke, Pak Sutrisno ada komentar soal ini? Sudah lebih dari setahun Pak Sutrisno, nggak ada perubahan soal esensial, non esensial, kritikal? Oh iya, ya, tentu seperti itu ya. Tapi memang di lapangan itu kan masalahnya dari pengusaha itu kan memang pertama usaha-usaha yang kewajiban kepada. Saya tanya langsung aja begini Pak Sutrisno, apa yang dilakukan Apindo untuk sosialisasi kalau dianggap mungkin masih ada yang belum tahu anggotanya? Ya kalau dia Apindo jelas kita anggota Apindo itu kan asosiasi. Ya kita undang asosiasinya misalnya untuk properti. Kita tidak mungkin mengundang seluruh pengusaha properti yang betul. Anggota asosiasi properti. Sudah disampaikan itu ke asosiasi mereka properti misalnya? Sudah.
Ya pasti kita berikan itu dan Oke. mereka juga ngerti. Bukannya Artinya orang kalau yang seandainya nggak- memang ada yang masih buka seperti kemarin memang nakal dong? Ya itu tergantung kepada masing-masing pengusahanya itu gitu loh. Oke, baik. Bukan, Baik. artinya kalau memang tidak taat ya silakan saja itu Diproses, baik. Baik. ditegakkan. Pak Andriansyah, Tapi kalau terakhir saya ingin memang- bertanya padanya, Pak Andriansyah, apa yang bisa disampaikan dari semua ini? Karena ini ada yang mengaku bahwa belum tahu, ada juga yang memang mungkin nakal, tentu ini ada proses hukum nanti yang akan dilakukan. Jadi memang mungkin saya akan menyampaikan atau menambahkan apa yang disampaikan oleh Iwantono. Memang saya dalam setiap kali melakukan komunikasi, kendala daripada asosiasi, terutama Apindo, sebenarnya sudah sangat merespon apa yang sudah kita sosialisasikan. Namun kendala di lapangan, tidak seluruh perusahaan memang menjadi anggota Apindo. Oke. Inilah yang menjadi kendala. Sehingga baru hanya sekitar 30-35%. Oh, kecil sekali ya? Ini juga iya sangat kecil sekali. Ya kalau saya tanyakan Ketua Apindo Pak Solihin itu, nah ini mungkin salah satu kendala sehingga ya komunikasi sosialisasinya tidak sampai ke seluruh perusahaan. Yang kedua, tetapi kan kita banyak sekali ya medsos, media itu sudah banyak dan kita sudah hampir 2 tahun kita mengalami hal tersebut. Nah yang ketiga perlu saya sampaikan bahwa aturan yang kita buat adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi ini semua untuk kepentingan masyarakat, untuk melindungi masyarakat yang belum terpapar, ya, bukan kepentingan pemerintah. Nah yang kedua ini saya sampaikan bahwa upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan dikeluarkan aturan-aturan ini tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk diantaranya para pelaku usaha. Dan kami, Dinas Tenaga Kerja, sangat terbuka untuk melakukan diskusi apabila ada hal-hal yang memang harus perlu ya dipertanyakan dan didiskusikan. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andriansyah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dan juga Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Bidang Kebijakan Publik, Pak Sutrisno Iwantono. Sehat selalu Pak Sutrisno, sehat selalu Pak Andriansyah. Ya, sama-sama. Sehat lagi, saudara. Sehat selalu, Mas Sehat selalu. Aiman dan Sama-sama, Pak Pak. Iwantono. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.